if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my... Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, akhirnya sampai lagi di segmen Daily Update. Ada yang ngomong Daily Update tapi nggak daily. Daily Update tapi nggak daily. Bener juga ya. Tapi ya sudahlah, karena Daily Update itu sering datang dadakan kayak tahu bulat. Karena kalau ada informasi hype tentang superhero movie ataupun Hollywood sana, kita akan segera laporkan ke kalian semuanya sebagai bos gua gitu ya. So di video kali ini ada informasi apa sih bang? Jadi di video kali ini ada informasi menarik terkait dengan project film dari MCU, apalagi kalau bukan Thunderbolt. Ternyata selain adanya Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, kemudian juga Yelena Belova, US Agent, Red Guardian, Valentina De Forten yang juga cukup mengejutkan kita. Lebih mengejutkan lagi sekarang ternyata Stephen Yeun ataupun Glenn yang ada di The Walking Dead yang jadi ayam geprek itu, yang kepalanya digeprek-geprek, akhirnya masuk ke jajaran cast dari film Thunderbolt. Wow, tepuk tangan dulu. Akhirnya setelah bernegosiasi mungkin dengan Kevin Feige gitu ya, lu mau masuk Marvel nggak? Lu mau jadi superhero nggak gitu? Akhirnya Stephen Yeun ini deal ya. Cukup antusias karena di film Thunderbolt ini sendiri tuh dari awal diumumkan di San Diego Comic Con tahun 2022 tuh udah gembar-gembor ceritanya tuh udah bukan main kerennya gitu ya. Tapi memang ini levelnya ya levelnya di bumi, bukan lawan alien gitu ya. Bukan di Fast and Furious gitu ya mau lawan alien gitu. Enggak ya? Oh, sorry. Tapi memang itu faktanya guys, kalau film Marvel lain itu mulai mengeksplor multiverse, levelnya udah bukan luar angkasa galaksi lagi tapi di luar timeline gitu. Tapi Thunderbolt adalah film untuk kita yang suka dengan film yang lebih sederhana, ancamannya mungkin level bumi, ya paling banter mungkin level kekuatannya kayak superhero kayak Superman gitu ya. Nah, ngomongin Superman, ada superhero yang digadang-gadang akan segera muncul di MCU yang mirip kekuatannya dengan Superman tapi di Marvel. Siapa itu? Yap, tentu saja Sentry. Nah, beberapa bulan-bulan terakhir ini banyak sekali yang rumor-rumor teori yang mengatakan bahwa Thunderbolt itu nantinya akan menjadi debut bagi karakter Sentry dan akan eksis terus di proyek-proyek MCU kedepannya. Berhubung Stephen Yeun ini masuk ke jajaran Thunderbolt, apakah dia yang akan memerankan Sentry? Kalau untuk tampilan sekarang gitu dengan rambut kayak gitu nggak cocok jujur. Mungkin kalau dia effort sedikit, dia memanjakan rambut jadi pirang gitu dengan matanya nanti bakal ada laser beam warna kuning, itu bisa jadi cocok sih Stephen Yeun sebagai Sentry. Nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu Sentry itu sendiri adalah versi Superman dari Marvel, tapi bukan yang niru plek-ketiplek gitu ya. Tapi ini dia itu dapat kekuatan dari hasil percobaan juga, kayak dapat serum mirip-mirip kayak serumnya Captain America gitu ya kalau di Marvel ini, dimana ketika disuntikan serum tersebut, boom, si Robert Reynolds namanya ya, Robert Reynolds ini langsung mendapatkan kekuatan Buck Superman, tapi ini lebih ke Dark Superman ya, karena sifatnya dari Sentry ini tuh labil guys. Superhero ini labil. Di satu sisi si Robert Reynolds ini punya sisi yang baik, jadi ketika dia bisa menguasai dirinya, dia ini jadi baik. Tapi dia ini sering sekali diambil alih oleh kekuatan jahat yang ada dalam dirinya yang diberi nama dengan The Void. Nah, udah banyak ya di film Ant-Man and the Wasp ketumannya juga disebut The Void, meskipun The Void-nya bukan itu, maksudnya itu lebih ke alam limbo dan sebagainya gitu. Tapi kalau The Void yang ini beda lagi. Ini sama kekuatannya juga sisi gelap gitu, dark side gitu dari sosok Sentry ini. Jadi musuh terbesar dari Sentry Marvel ini adalah justru dirinya sendiri. Nah kalau si Sentry ini lagi baik-baiknya jadi Sentry seutuhnya, dia ini akan membantu. Ada banyak sekali jasa-jasa dari Sentry di dalam komik-komik Marvel, dimana pertama kali muncul Sentry ini tuh di komiknya sendiri justru di The Sentry series 1 tahun 2000. Kemudian juga setelah itu karirnya tuh semakin melejit di komik-komik Marvel, di mana dia pernah mengambil bagian membantu Fantastic Four, terkhusus dengan Reed Richards, karena Sentry juga kan seorang Robert Reynolds itu juga jenius, jadi bisa membantu di laboratorium dan sebagainya. Bahkan si Sentry ini juga pernah gitu ya menaklukkan Hulk gitu, membuat Hulk lebih tenang lagi, dan pokoknya dia kuat gitu ya. Nah
tidak kalah juga dengan dark side dari Sentry, yaitu The Void. Itu juga kekuatannya mirip dengan Sentry, sama-sama kuat. Jadi bayangkan si Sentry ini dengan diri dark side-nya ngamuk itu bisa mengalahkan sekelompok Avengers bahkan guys. Intinya Sentry ini kalau di dalam komik bener-bener overpower ya. Tapi kalau gue agak cukup ragu ya sebenarnya, kalau Marvel kan kebiasaan tuh nge-nerf superhero kuat mereka gitu. Tiba-tiba dari 100% kekuatan di live action berubah jadi 50% gitu ya. Udah biasa gitu ya. Dan gue berharap Sentry jangan dibuat kayak gitu ya. Semoga kekuatannya sama kayak dalam komik, dimana dia juga tidak terkalahkan. Nah, itu adalah sekilas tentang cerita dari Sentry. Berhubung di Thunderbolt akan muncul Sentry, kabarnya itu rumornya, tapi biasanya rumor kayak gini tuh bener gitu ya. Nah, dengan masuknya Stephen Yeun, gue agak cukup curiga jangan-jangan dia yang dipercaya oleh Kevin Feige sebagai Sentry, karena si Marvel sendiri sempat mengkonfirmasi kalau peran dari Stephen Yeun ini juga tidak kalah penting di film Thunderbolt. Dia menjadi salah satu karakter inti dari cerita Thunderbolt dan merupakan karakter yang akan terus berlanjut di masa depan MCU. Artinya karakter yang diperankan oleh Stephen Yeun ini cerah nih ke depannya nih. Kalau bukan Sentry yang dirumor-rumorkan, siapa lagi gitu ya. Karena wah, menarik sekali gitu ya. Tapi kalau memang dengan tampilnya kayak gini, rambut hitam kayak gitu, banyak sekali ngomong, "Bang, kurang cocok bang," gitu ya. Benar sih, agak kurang cocok. Nah, buat teman-teman yang mungkin kurang setuju Stephen Yeun ini memerankan Sentry di Thunderbolt, kita ada satu rumor lagi yang cukup meyakinkan, yang mungkin membuat kalian setuju dengan apa yang diperankan oleh Stephen Yeun di Thunderbolt dan juga Marvel ini guys. Teori yang kedua ini adalah jangan-jangan Stephen Yeun ini akan memerankan Amadeus Cho yang merupakan Hulk versi modern dan juga ganteng dari Marvel Studio. Selain Sentry yang digadang-gadang akan muncul di Thunderbolt, sosok Hulk juga digadang-gadang akan muncul di Thunderbolt ini juga guys. Apalagi di akhir dari series She-Hulk kita sempat melihat komunitas-komunitas intelijensia. Mungkin yang di She-Hulk mungkin agak palsu gitu ya intelijensianya. Ada beberapa kelompok intelijensia yang asli, sama kayak kasus Mandarin di Iron Man gitu ya. Justru sudah merencanakan sesuatu yang akhirnya membuat generasi-generasi Hulk yang lain gitu ya. Atau mungkin kalau mereka mau mengikuti kisah dari Amadeus Cho sendiri di dalam komik juga cukup menarik gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu dengan Amadeus Cho ini adalah anaknya dari Helen Cho yang sempat muncul di Avengers Age of Ultron, dan gue masih berharap dia muncul lagi gitu ya. Gue benar-benar kangen lah dengan Helen Cho gitu ya. Dan tadinya gue pikir pasti Park Seo Joon kan memerankan karakter dari pangeran ataupun istri dari Captain Marvel di film The Marvel, di mana dia berasal dari planet bernyanyi. Artinya pupus sudah harapan kita kalau Park Seo Joon yang akan memerankan Amadeus Cho, karena Amadeus Cho di dalam komik adalah darah campuran keturunan dari Korea Selatan dan juga Amerika Serikat, karena dia juga udah lama tinggal di Amerika Serikat gitu. Nah, mencocokkan dengan latar belakang dari Amadeus Cho di dalam komik, si Stephen Yeun ini juga orang yang berdarah Korea tapi lama tinggal di Amerika Serikat dan juga berkecimpung di dunia Hollywood dan sukses juga di Amerika. Apakah benar isu-isu tersebut kalau Stephen Yeun ini akan memerankan Amadeus Cho? Karena latar belakangnya sangat mirip men, dia udah lama tinggal di Amerika dan dia kayaknya bakal lebih cocok jadi Amadeus Cho daripada Sentry gitu. Sentry lebih baik dikasih ke wajah-wajah yang ke barat-baratan gitu ya, lebih cocok daripada ke Asia gitu ya. Dari wajah di komik sih Sentry bukan Asia gitu ya, lebih ke Amerika sih, memang lebih ke orang luar, bukan ke Korea atau di Indonesia bahkan gitu ya. Dan gue lebih setuju kalau dia menjadi Amadeus Cho. Sumpah itu bakal keren banget, karena Amadeus Cho sendiri itu adalah orang terpintar ketujuh di dunia. Kalau di dalam komiknya dia sempat melakukan tes gitu ya, anaknya Helen Cho sekali lagi, dan juga Amadeus Cho ini bahkan sempat menjadi asisten dari Bruce Banner, asisten dari Hercules juga sempat gitu ya. Semua prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Amadeus Cho di komik itu karena otak pintarnya yang sudah ada sejak lahir. Jadi dia bahkan tidak menjadi sosok superhero dengan tenaga super pun, dari pikirannya pun bisa membantu banyak superhero gitu loh. Sampai-sampai pada akhirnya dia ini bisa meracik ramuan sendiri dan juga tahu bagaimana jangkauan ramuan tersebut, dan yang akhirnya membuat dia menjadi sosok Hulk. Dan dia juga kan sebenarnya ngefans banget sama Bruce Banner. Akhirnya ya jadilah dia Hulk versi modern, dan kita sangat berharap bahwa Stephen Yeun ini lagi-lagi menjadi Amadeus Cho. Apalagi hubungannya dengan Marvel masa depan. Amadeus Cho ini bahkan sempat membuat sebuah grup, kalau nggak salah itu adalah
kelompoknya adalah The Champion. Itu adalah kelompok gabungan-gabungan dari member Young Avengers. Ada Miss Marvel kayaknya ya, saya lupa. Kemudian juga Nova dan beberapa karakter lain. Silakan kalian cari aja di internet. Pokoknya dia ini sempat menggabungkan kelompok-kelompok superhero muda untuk menjadi The Champion untuk mengalahkan villain-villain di beberapa momen. Nah, mengingat kisi-kisi dari Marvel bahwa Stephen Yeun ini akan memerankan karakter yang juga akan berlanjut di beberapa proyek-proyek MCU masa depan, Amadeus Cho ya udah yang paling cocok gitu ya. Meskipun memang nggak tahu ya apakah Stephen Yeun ini ketuaan gitu ya memerankan Amadeus Cho. Menurut gue pas sih, biasa aja, karena lebih meyakinkan dengan asal-usulnya dari berdarah Korea dan juga Amerika tadi daripada Park Seo Joon yang memerankan di The Marvel gitu guys. Gimana menurut kalian gitu ya? Nah itulah menurut kita informasi terbaru terkait Stephen Yeun yang akhirnya join ke MCU dan menjadi superhero. Nggak tahu superhero apa antihero apa villain nanti. Pokoknya dia sudah join ke MCU. Nah sekarang mari kita ngobrolin soal Thunderbolt. Thunderbolt masih sama informasinya kayak beberapa informasi kita sampaikan di video sebelumnya, dimana Yelena Belova, US Agent, Red Guardian, semuanya itu bergabung di sini, dan termasuk juga Valentina De Forten yang akan menjadi kayak peracik kelompok ini yang menggabungkan mereka semua. Mereka ini adalah kelompok yang dibilang anti-hero juga bukan, tapi tujuan mereka agak sedikit berbeda dengan Avengers resmi gitu ya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Avengers, mereka bisa lakukan gitu ya dengan misi-misi dari Valentina De Forten. Dan ya, ada informasi terbaru yang kita dapatkan dari pernyataan resmi Kevin Feige yang menyatakan bahwa pemimpin dari kelompok Thunderbolt nanti akan dipimpin oleh Bucky Barnes. Yap, Bucky Barnes akan memimpin grup ini. Memang kita sekarang agak bertanya-tanya gimana caranya Bucky Barnes bergabung dengan Thunderbolt. Bukannya dia udah tobat gitu ya, bukannya dia nggak mau lagi gabung-gabung dengan klub-klub superhero ini sejak kematian dari Steve Rogers. Juga di The Falcon and Winter Soldier kan dia juga agak berbeda gitu. Kok dengan keputusan menggabungkan di Thunderbolt kok kayak gitu agak kurang masuk akal tadinya. Nah kalau sekarang dengan mendengar bahwa dia akan memimpin Thunderbolt, sekarang menurut gue semakin masuk akal kenapa Bucky Barnes bergabung di Thunderbolt bentukan dari Valentina De Forten ini guys. Karena Bucky Barnes ini kan sekarang dia kalau dibilang dia udah pernah gabung Avengers, udah pernah jadi anti-hero, udah pernah jadi penjahat, udah pernah melawan alien Thanos gitu ya. Udah banyak sekali pengalamannya, sehingga dengan pengalaman itu dia bisa mengarahkan kelompok ini menjadi lebih baik lagi. Karena latar belakang dari member-member Thunderbolt kan sebenarnya orang-orang jahat ya, orang jahat, orang yang tersakiti gitu ya, yang akhirnya menjadi anti-hero gitu yang kita sukai. Nah, Bucky Barnes adalah sosok yang paling pas untuk memimpin mereka, untuk mengarahkan mereka menjadi yang lebih baik lagi agar tidak plak-ketiplak melakukan kejahatan gitu. Jadi sangat masuk akal sekarang bahwa dikabarkan Bucky Barnes akan menjadi pemimpin mereka gitu ya. Dan gue sangat tidak sabar untuk menantikan gimana sinopsis dan juga bagaimana alur cerita yang akan disajikan di dalam film Thunderbolt ini. Karena jujur kita nanti ke depan akan sering banget ngeliatin film-film yang bertemakan multiverse, luar angkasa, karena memang eranya sekarang adalah multiverse saga, dan gue sangat butuh film-film yang lebih sederhana lagi, levelnya bumi, levelnya ancamannya tuh minimal bumi, walaupun ngancamnya orang-orang galaksi tetap ya manusia biasa gitu kan. Dan jawabannya adalah di film Thunderbolt ini guys. So gimana menurut kalian sejauh ini? Apakah kalian antusias dengan film Thunderbolt ini? Dan juga Thunderbolt kayaknya memang menjadi penutup fase 5, dan kita sangat antusias juga dengan film ini guys. Dan kita juga sangat antusias dengan Stephen Yeun yang akan masuk ke jajaran dari film-film dari Marvel Studio, karena dia juga sempat menerima penghargaan nih, itu apa ya, Grammy Award, gue nggak lupa gitu ya, di filmnya yang sebelumnya itu gue suka banget. Dan itu saja guys daily update kita kali ini. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Bakal ada daily update selanjutnya, meskipun dailynya bukan setiap hari, tapi nggak apa-apa karena setiap ada informasi kita akan selalu kabarkan ke kalian lewat video-video selanjutnya. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan juga belum subscribe, tega lo. Silakan subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.